Oke, PPT saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya. Kita mulai lagi untuk materi kita hari ini. Linear programming difokuskan hari ini kita menggunakan metode grafik untuk maksimalisasi. Oke, mungkin sebagian dari kalian sudah coba ngerjain soal latihan, kemudian sudah sedikit baca-baca di buku tentang apa itu linear programming. Sebelum masuk sana, ada yang bisa menjelaskan dulu atau ada yang punya pendapat apa sih sebenarnya linear programming? Silakan. Yang kalian tahu aja nggak apa-apa. Nggak ada yang mau mencoba menjelaskan? Gimana Saya, Bu. nih? Oh ya, Mbak Putri silahkan. Kalau menurut saya, linear programming itu Mm-mm. kayak model matematika yang diformulasikan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi masalahnya tuh dibikin model matematika supaya lebih mudah. Oke, jadi permasalahan dalam kalau kasus kita di bisnis ya, itu kemudian dibentuk model matematika untuk diselesaikan, cari solusinya melalui tadi beberapa persamaan, kemudian rumus-rumus itu ya Mbak ya. Oke, Mbak Putri ini berapa? Ke belakangnya 087. 087. Oke. Ya, satu lagi deh. Ada lagi selain Mbak Putri? Nggak ada? Oke, yaudah, kalian lanjut aja deh. Kita bahas dulu untuk pengertiannya, linear programming atau sama ya dari bahasa Inggris linear programming. Nanti saya biasanya akan lebih sering disingkat jadi LP. Di sini adalah suatu model yang terdiri nanti ada hubungan-hubungan linear yang mewakili keputusan sebuah perusahaan dengan tujuan serta kendala sumber daya yang ada. Jadi nanti persamaan yang akan kita buat yaitu nanti ada tujuan, terus nanti ada kendala. Sama yang seperti yang tadi Mbak Putri sudah jelaskan tadi, bahwa nanti permasalahan yang ada di perusahaan, kita akan buat model matematisnya, kemudian nanti kita selesaikan menggunakan beberapa persamaan, dan kalau kasus ini nanti kita menggunakan grafik. Nah, di sini merupakan suatu model matematik yang terdiri dari fungsi tujuan linear dan sistem kendala linear. Jadi kita masih pakai linear. Kemudian tujuan dari bisnis umumnya kita tujuan dari permasalahan di kasus perusahaan adalah satu untuk memaksimalkan laba, kemudian yang kedua adalah meminimalkan biaya. Jadi ada dua fungsi utama. Nanti untuk mencari laba yang maksimal, kemudian ada juga yang untuk meminimalkan biayanya. Nah, yang akan kita bahas ini dulu, maksimalisasi laba kalau kasusnya ini. Oke, seperti yang tahapan sebelumnya yang sudah kita pelajari di awal-awal tadi, di awal pertemuan ini, bahwa salah satunya tahapannya adalah kita akan memformulasikan model matematika atau kita akan membuat persamaan matematikanya dulu atau rumusnya lah. Rumusnya yang simple dari permasalahan yang mungkin cukup abstrak. Nah, masalah keputusan yang akan sering dihadapi analis atau nanti adalah saintisnya adalah alokasi optimum sumber daya. Jadi, simpelnya adalah perusahaan itu punya sumber daya, bisa nanti berupa uang, atau nanti tenaga kerja, terus bahan mentah, kapasitas mesin, waktu, ruangan, ataupun teknologi, yang tentu pasti jumlahnya nggak banyak, karena perusahaan pasti akan melihat-lihat ya, kalau mau nyetok bahan baku contohnya. Nah, dari stok bahan baku yang terbatas itu,
Misalnya dia membuat beberapa produk, contohnya misalnya Black Forest, terus ada satu lagi misalnya apa ya, selain Black Forest brownies, terus satu lagi ada roti tawar. Nah, nanti di antara ketiga produk tersebut berapa banyak sih yang akan dia alokasikan terigunya untuk bikin Black Forest, terus berapa yang dialokasikan untuk bikin roti tawarnya atau mungkin nanti browniesnya. Jadi kira-kira mana nih jumlahnya yang pas? Dan itu nanti ada hubungannya juga dengan kira-kira berapa banyak yang terjual produknya. Jadi harus dilihat juga berapa banyak yang terjual, berapa banyak bahan baku, terus harganya berapa. Nah, tugas analis nanti adalah mencapai hasil terbaik dengan keterbatasan sumber daya tersebut. Setelah masalahnya tadi diidentifikasi, misalnya masalahnya tadi adalah tepung terigunya jumlahnya terbatas, kemudian tujuannya harus ditetapkan. Nanti tujuannya kita akan buat dalam bentuk persamaan matematis, kemudian langkah selanjutnya adalah formulasi model matematiknya. Nah, untuk membuat formulasi model matematiknya ada 3 tahap. Yang pertama, nanti kita tentukan variabelnya dulu yang tidak diketahui dan dinyatakan dalam simbol. Misalnya nanti ada X1, X2, nanti variabelnya itu, kemudian membentuk fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuan yang ditujukan sebagai suatu hubungan linear dari variabel keputusan, misalnya Z sama dengan 6A ditambah 7B, atau misalnya nanti ditambahin lagi plus 5C. Kemudian setelah menentukan semua kendala masalah tersebut dan mengekspresikannya dalam persamaan atau pertidaksamaan. Nah, ini nanti yang akan kalian sering dengar di dalam kasus-kasusnya di linear programming, ada beberapa istilah. Nanti ada istilah solution, itu jawaban akhir dari masalah persamaan tersebut. Kemudian feasible solution, inilah penyelesaian yang tidak melanggar batasan-batasan yang ada. Ingat tadi batasan-batasan yang di sini adalah maksudnya tadi sumber daya misalnya, kemudian tenaga kerja. Nah, itu kan ada jumlah yang terbatas. Makanya nanti solusinya tidak melanggar jumlah sumber daya yang ada. Kemudian no visible solution berarti tidak ada daerah yang visible, tidak ada solusinya berarti. Kemudian optimal solution itu nanti visible solution yang memiliki nilai tujuan yang optimal atau terbaik. Jadi nanti yang akan kita cari adalah optimal solution. Nah, kalau optimal solution biasanya dia cuma ada satu. Nah, kalau optimal solution nanti berarti ada beberapa alternatif optimal dalam suatu masalah. Jadi kalau tadi optimal solution cuma ada satu, ini bisa lebih dari satu. Mungkinkah itu terjadi? Bisa jadi ya. Jadi nanti kita lihat kasusnya. Kemudian ada boundary equation, di sini nanti suatu batasan dengan tanda sama dengan, terus corner point visible solution, nanti adalah berupa visible solution yang terletak pada sudut perpotongan antara dua garis, kemudian corner point invisible solution, itu titik yang terletak pada perpotongan dua garis, tetapi di luar daerah visible, kemudian no optimal solution, itu terjadi apabila suatu masalah tidak mempunyai jawaban atau penyelesaian yang optimal. Oke, nah untuk gambaran simpelnya dulu, ini ada gambaran kasus. Jadi permasalahan yang akan kita hadapi nanti, contohnya di sini ada perusahaan yang dia menghasilkan 2 barang. Dia memproduksi 2 barang nih. Ada boneka, nih toko mainan berarti ya. Ada toko mainan, dia jualan boneka, memproduksi boneka, sama mobil-mobilan. Nah, harga masing-masing barang dan kebutuhan sumber daya yang terlihat pada tabel ada di bawah ini. Dan menurut bagian penjualan, ternyata permintaan boneka tidak akan melebihi 4 unit. Jadi ini ada tabel, di sini tabel sumber daya. Kemudian ini untuk kolom bonekanya, terus ini mobil-mobilan dan kapasitas. Jadi nanti di baris pertama misalnya sumber daya bahan mentahnya, untuk boneka dia membutuhkan 1 bahan mentah, sedangkan untuk mobil-mobilan dia membutuhkan 2 bahan mentah. Jadi mobil-mobilan dia memerlukan bahan baku 2 kali lebih banyak daripada boneka. Sedangkan kapasitas yang dimiliki perusahaan itu sebesar 10. Nah, kemudian untuk buruh, buruh ini sama ternyata. Untuk boneka ataupun mobil-mobilan mereka membutuhkan 6 buruh. Bisa 6 jam, bisa 6 orang.
karena tidak ada keterangan di soal ya. Nah, sedangkan kapasitasnya pabrik atau perusahaan ini adalah 36. Nah, harga per unitnya di sini untuk boneka adalah 4, sedangkan mobil-mobilan adalah 5. Nah, kemudian pada kasus ini, masalah yang dihadapi perusahaan adalah menentukan jumlah masing-masing produk yang harus dihasilkan agar keuntungannya maksimal. Ya, kita bisa memproduksi sebanyak-banyaknya, mau boneka 100 atau mobil-mobilan 100 juga boleh. Tapi masalahnya adalah kita punya kendala sumber daya yang terbatas. Makanya kita pakai solusinya ini. Nah, sekarang kita akan merumuskan masalah dalam suatu model matematika. Nah, jawabannya misalnya di variabel keputusan, kita umpamakan untuk boneka itu kita pakai X1. Jadi untuk boneka kita pakai simbol X1, sedangkan untuk mobil-mobilan kita gunakan X2. Nah, setelah kita pakai variabel ini, kita tetapkan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya apa? Fungsi tujuannya yaitu profitnya, totalnya. Jadi tujuan masalah ini adalah memaksimumkan keuntungan. Biaya total dalam konteks ini adalah harga per unit dari masing-masing jenis mainan yang dijual, sehingga biaya total Z itu bisa dituliskan dari sini. Z sama dengan 4X1 ditambah 5X2. Nah, 4 sama 5 dari mana, Bu? 4 sama 5 kita lihat dari tabel sebelumnya. Ini dia. 4 untuk boneka, kemudian 5 untuk mobil-mobilan ya. Jadi yang akan kita buat tujuannya adalah ini. Karena ini adalah harga per unit barang. Berarti nanti 4X1, karena boneka tadi namanya X1, kita ganti itu variabelnya. Kemudian mobil-mobilan berarti 5X2. Dari persamaan, dari angka tersebut kita bisa buat persamaan tujuan ini. Nah, fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 4X1 ditambah 5X2. Ini untuk persamaan tujuannya ya. Nah, setelah ini, setelah tujuan, kita akan menentukan persamaan di sistem kendalanya. Kendala atau batasan itu tadi kan kita ambil contoh sumber dayanya ya. Ada sumber daya bahan mentah, kemudian ada sumber daya tenaga kerja. Nah, dalam masalah ini kendalanya adalah kebutuhan maksimum akan sumber daya dalam pembuatannya. Kendala untuk bahan mentah bisa kita dapatkan persamaannya X1 ditambah 2X2 kurang dari atau sama dengan 10. X1 sama X2 dapat dari mana? Dari tabel yang tadi. Ini ya. Yang akan kita buat adalah bahan mentah. Nah, untuk boneka atau X1 tadi ya, X1 itu dia cuma butuh 1, sedangkan mobil-mobilan dia butuh 2X2. Nah, kapasitasnya 10. Berarti maksimal itu adalah 10 untuk bahan mentahnya. Berarti bisa dibuat persamaan X1 ditambah 2X2 kurang dari atau sama dengan 10. Maksimalnya 10. Pada contoh ini kita gunakan pertidaksamaan. Oke. Kemudian kita mulai masuk nih ke grafiknya. Nah, tadi yang atas ini namanya apa tadi? Fungsi apa? Tujuan. Tujuan, good. Oke, berarti masih ingat ya, belum ngantuk. Nah, yang ini adalah tujuannya. Z sama dengan 4X1 plus 5X2. Nah, bawahnya yang kita masukkan adalah kendalanya. Ini X1 plus 2X2 adalah kendala dari bahan baku. Nah, tadi yang belum dimasukkan, tadi kan cuma contoh ya. Yang belum dimasukkan ini adalah kendala dari tenaga kerjanya. Ini juga sama ya, 6X1 ditambah 6X2 kurang dari atau sama dengan 36. Nanti kalian coba cek di tabel awal tadi ya. Untuk boneka butuh 6 tenaga kerja, kemudian untuk mobil-mobilan juga butuh 6 tenaga kerja. Sedangkan kapasitasnya ada 36. Kemudian ini X1 sama dengan, X1 kurang dari atau sama dengan 4. Nah, ini dari mana nih keterangannya? Ada yang bisa menjelaskan? Tadi di soal itu tulisannya boneka yang dijual itu tidak lebih dari 4 gitu, Bu. Oke, ya Mbak Evi ini berapa? 89, Bu. 89. Oke, ya. Betul ya Mbak Evi. Tadi di soal disebutkan bahwa untuk boneka dia tidak diproduksi tidak terjual lebih dari 4. Makanya kita buat dia maksimal itu adalah 4, kurang dari atau sama dengan 4.
Kemudian yang bawah sendiri ada lagi X1 lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian X2 juga lebih besar atau sama dengan 0. Ada yang bisa menyebutkan ini apa? X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0. Disebut apa? Fungsi non negatif apa sih? Ya, gimana Mas? Kalau 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 di matematika dulu nyebutnya fungsi non negatif sih. Oke, fungsi non negatif Mas siapa nih? Mas Noval ya? Noval ya. Oke, ini berapa Mas? 82. 82. Oke, atas dewe ya. Oke, benar ya Mas Noval, itu namanya non-negatif atau non-negativity. Nanti persamaannya kita sebutkan non-negativity. Ketika kita akan mencari solusi yang dia tidak mungkin hasilnya nol atau negatif. Karena kita akan mencari bahan baku ya, jumlah bahan baku. Berarti nanti yang kita cari harus positif. Atau ya minimal nol ya, karena ini sama dengan. Nah, nanti penyelesaian grafik modelnya adalah seperti gambar yang di sini. Di pojok kiri bawah dulu. Oke, ini kita kasih gambarnya dulu aja, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Jadi nanti yang akan kita buat adalah grafik ini. Dari grafik ini kita akan ada beberapa persamaan ya. Nanti yang persamaan pertama, bahan baku ini dulu, bahan mentah, X1 plus 2X2 kurang dari atau sama dengan 10. Nah, ini nanti menjadi persamaan yang ada di sini. Yang tadi pertidaksamaan kita buat persamaannya di sini. Jadi nanti garisnya adalah ini. Kemudian yang kedua, tenaga kerja garisnya adalah ini. Nah, ini garis yang pertama. Kemudian ini garis kedua. Kemudian kendala yang ketiga, jangan lupa kendala yang ketiga dia cuma X1 sama dengan 4. Nih, berarti nanti tinggal kita bawa ini X1 ya. Ini X2. Berarti karena dia posisinya cuma ini, kita potong gini. Nah, kemudian yang terakhir non-negativity. Karena non-negativity berarti hasilnya harus yang positif. Nah, ini nanti yang diarsir adalah semuanya yang positif. Berarti nanti perpotongan antara 3 garis, ini, kemudian ini, dan ini, itu nanti yang kita arsir. Makanya yang kita jawabannya ada di sini. Ini adalah visible solution-nya. Nah, ini kalau digedein jadi grafik yang ini. Mungkin tetap nggak kelihatan ya. Nanti akan kita bahas bagaimana cara membuat grafiknya sama membuat datanya. Mana yang diarsir. Nah, dari gambar ini kita akan menemukan beberapa titik. Ada titik A di sini. Titik A ini 0,5. Kok bisa 0,5? Ada yang bisa jelasin 0,5 dari mana? X-nya 0, Y-nya 5. Oke, ya. Boleh Mbak, boleh. X-nya 0, Y-nya 5. Kalau dulu biasanya kita pakai ini untuk X, ini untuk Y gitu ya. Nanti di kasus ini untuk X1 sama ini X2 ya. Nah, posisinya ketika X1-nya dia 0, X2-nya dia 5. Di sini ya posisinya 5. Sama juga, oh sorry, tadi Mbak siapa? Putri, Bu. Oh, Kak Putri. Mbak Putri berarti udah 2 kali ya. Ya, oke. Tadi titik A, kemudian titik B di sini. Titik B di sini titik posisinya 2,4. Nah, 2,4 berarti X1-nya di sini dia posisinya 2. Sini ya. Ini posisinya 2. Terus X2-nya di sini adalah 4. Nah, ini posisi 2,4. Kemudian posisinya 4,2 di C, di sini juga sama, X1-nya dia 4, kemudian X2-nya dia 2. Terus yang D di sini posisi X1-nya dia 4, terus posisi X2-nya dia 0. Kemudian ada satu lagi nih, satu titik lagi, itu adalah 0,0 di sini, tapi biasanya jarang disebutkan. Nah, nanti solusi optimalnya, pilihan yang paling optimal itu nanti akan berada di salah satu titik ini, bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Kemudian caranya gimana Bu? Supaya kita bisa tahu mana posisi yang optimal. Caranya adalah titik-titik ini 0,5, 2,4, 4,2, 4,0 kan kita sudah tahu mana X1, mana X2 ya. Ini nanti kita masukkan ke persamaan tujuannya, fungsi tujuannya. Nah, nanti kita masukkan, misalnya yang titik A ya. Nanti titik A, X1-nya kan 0, berarti nanti 4 dikalikan 0,
terus ditambah 5 kalikan X2. X2-nya adalah 5. Berarti nanti 5 kalikan 2. Kalau ini 4 kali 0 jadi 0. 5 kalikan 2, 5 kalikan 5 ya. 5 kalikan 5, 25. Berarti Z-nya atau profitnya adalah 25. Itu kalau pakai A. Berarti nanti jadinya nilainya 25. Nah, kalau B berapa? B nanti tinggal kita masukkan juga. Ini X1-nya 2, berarti 4 kalikan 2, terus X2-nya 5 kita kalikan 4. Berarti 2 kalikan 4, 8. 8 kita tambahkan 20, berarti 28. Dan seterusnya. Nanti kita cari mana nilainya yang paling tinggi, itu adalah titik optimal. Nah, yang susah adalah nanti kita bikin kendala sama bikin grafiknya ini, sama menentukan titik. Nah, menentukan titik ini yang akan kita pelajari. Oke, ini nanti ya, berarti jawabannya ketika X1 sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 4. Ketika dimasukkan fungsi tujuan, ketemu nilainya 28. Ini ya tadi jawaban optimalnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya mau bertanya, Bu. Oke, silakan Mas Randy. Bu, itu kan yang titik D-nya kenapa nggak 6,0, Bu? Titik D ini, ha? Itu kan 4,0 tuh. Padahal kan 6,0 kan juga kena garis. Itu kenapa nggak Oh, 6,0? oke. Nah, ini kena garis yang ini nih Mas. Garis X1 sama dengan 4. Saya ketok raya. Nah, ini nih. Jadi ini sebenarnya ini ada garis nih. Garis yang di sini nih. Persamaan X1 kurang dari sama dengan 4. Nah, ini tuh dia ke arsir yang sini. Sedangkan 6,0 ini kan tadi garisnya yang di sini ya. Tapi dia tidak dilewati oleh garis X1 sama dengan 4. Jadi yang diarsir adalah sebelah kirinya X1,4. Makanya yang diambil adalah titik 4,0 ini, Mas. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, terus Mas Landep gimana? Ada yang mau ditanyakan atau gimana? Atau tadi cuma mau minta record? Oh, mau nanya. Oke, oke. Ya, silahkan. Oke. Ya, tak tunggu, Sek. Sambil nunggu Mas Landep, ada yang mau nanya dulu? Saya, Bu. Oke, ini Mbak Evi sama Mbak siapa nih? Saya. Oke, Mbak Putri ya. Oke, Mbak Evi dulu ya, habis itu Mbak Putri. Saya mau tanya, Bu, yang di bagian kita bikin variabel itu sebenarnya boleh terserah kita atau ada batasannya gitu nggak sih, Bu? Harus X1, X2 atau boleh X sama Y gitu, Bu? Oh, boleh Mbak. Kalau itu bebas, boleh mau pakai X1, X2, mau pakai A atau B itu juga boleh, terserah senyamannya kita. Itu cuma buat perumpamaan. Oh, iya, Bu. Baik, terima kasih. Ya, terus Mbak Putri gimana Mbak? Bu, itu persamaannya kan yang X1 plus 2X2 itu kok garisnya bisa di titik 5 sama 10 itu gimana? Bisa di titik 5 sama 10. Garisnya ini. Iya. Heeh. Dan cara nentuin titiknya itu gimana? Oh, oke. Nah, itu nanti kita akan mulai masuk di materi setelah ini, Mbak. Jadi ini masih gambaran umumnya. Nanti detailnya ngasih garisnya ini gimana caranya ada di slide selanjutnya. Itu ya, Mbak. Iya, Bu. Oke. Terus ini Mas Landep, kalau soalnya meminimalkan persamaannya jadinya gimana ya, Bu? Nah, ini kayaknya udah pada nggak sabar ya. Mas Landep itu materi buat minggu depan ya. Hari ini kita fokus maksimalisasi dulu. Nanti kalau soalnya untuk meminimalkan persamaan, nanti di minggu depan. PPT-nya udah saya share, tapi itu bisa buat untuk kita pelajari dulu. Tapi untuk mendetailnya kita bahas minggu depan. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya buat menjawab pertanyaannya Mbak Putri. Tadi ini jawabannya ya. Terus ini, kita mulai masuk metode grafik masalah maksimalisasi. Jadi fokusnya hari ini adalah maksimalisasi.
Kalau tadi sebenarnya kita bahas secara simpelnya tadi, tapi kita akan mulai mendetail gimana caranya membuat grafik di slide berikut. Oke, nah setelah kita memformulasikan model LP, kemudian selanjutnya kita akan menyelesaikan atau menguji model untuk menentukan alternatif mana penyelesaiannya yang menentukan hasil keputusan. Nah, caranya yang pertama adalah kita gambarkan semua kendala. Tadi kan ada beberapa kendala ya. Kemudian tentukan daerah yang layak atau visible solution space-nya yang mana. Kalau udah, baru gambarkan garis fungsi tujuan dan dapatkan solusi optimal dengan cara mencari nilai variabel keputusan yang dapat memaksimumkan fungsi tujuan. Oke, biar gampang memahami, kita coba masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal PT Birawa. Kalau ini soalnya saya ambil dari bukunya Pak Yulian Yamit. Materinya tentang linear programming. Jadi contohnya di sini ada PT Birawa, dia punya sebuah pabrik. Nah, pabrik ini memproduksi dua jenis produk. Ada produk aba sama produk cetak. Nah, untuk memproduksi dua produk ini, dia butuh bahan baku A, butuh bahan baku B, terus dia juga butuh tenaga kerja. Nah, maksimum penyediaan bahan baku A adalah dia 60 kilo sehari. Sedangkan bahan baku B 30 kilo sehari dan tenaga kerjanya adalah 40. Ini saya nggak tahu nih 40 jam per hari, nggak mungkin ya. Atau 40 orang per hari mungkin ya. Tapi kalau di soal memang tulisannya kayak gini, jadi diabaikan aja jamnya. Kemudian kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat di tabel berikut. Nah, ini ada jenis bahan bakunya. Ada bahan baku A sama bahan baku B, terus juga ada tenaga kerja. Di sini ada produk aba sama ini produk cetak. Serta di sini yang kolom paling kanan maksimum penyediaannya oleh perusahaan. Oke, nah untuk bahan baku A, di produk aba dia dibutuhkan sebanyak 2 kg. Nah, untuk cetak dia membutuhkan bahan baku A itu sebanyak 3 kg. Nah, sedangkan maksimal perusahaan itu cuma bisa menyediakan 60 kg sehari. Kemudian untuk bahan baku B, dia tidak digunakan di produk aba, tapi dia digunakan di produk cetak sebanyak 2 kg. Kemudian maksimum penyediaannya B itu sebanyak 30 kg sehari. Terus untuk tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengolah produk aba itu dibutuhkan 2 tenaga kerja, sedangkan untuk cetak dia butuh 1 tenaga kerja aja. Nah, di dalam satu hari itu dibutuhkan sekitar 40, ini kayaknya 40 orang apa ya. Anggaplah aja ini 40 gitu ya. Soalnya agak membingungkan memang. Nah, kedua jenis produk ini memberikan sumbangan keuntungan sebesar 40 untuk aba. Jadi ini untung yang aba itu 40 rupiah, terus cetak itu 30 rupiah. Nah, masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi dalam setiap harinya. Jadi sehari berapa banyak yang diproduksi aba, berapa banyak yang diproduksi sama cetak. Jadi itu yang nanti akan kita selesaikan karena bahan bakunya yang tersedia itu bukan minimal, terbatas. Nah itu tadi ya. Ini soalnya, kayaknya di PPT kemarin belum saya tuliskan soalnya apa ya. Karena itu PPT lama, jadi belum saya edit. Nanti saya edit lagi, saya tambahkan lagi materi yang hari ini. Oke, nah dari soal yang kemarin, soal yang tadi, kita akan menentukan variabelnya dulu. Nah, di sini variabelnya untuk produk aba itu X1, kemudian cetak kita buat sebagai variabelnya X2. Kalau mau diganti boleh ya, terserah. Yang penting ada dua produk, ada aba sama cetak. Nggak harus sama X1, X2, A sama B juga boleh. Nah, kemudian kita buat fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya adalah Z maksimalnya sebesar 40X1 ditambah 30X2. 40 sama 30, masih ingat ya? 40 dari mana 40? Keuntungan untuk aba. Oke, ya benar Mas Noval. Keuntungannya untuk aba itu Rp40, untuk cetak sebanyak Rp30. Oke, saya tak catat Mas Noval. Oke, ya.
Berarti nanti persamaan tujuannya adalah Z maksimal sama dengan 40x1 ditambah 30x2. Ini tujuannya. Nanti kita mengujinya pakai ini. Kemudian kita buat kendalanya. Nah, kendalanya itu yang pertama adalah tadi dia ada bahan baku A, ada bahan baku B, terus ada tenaga kerja. Berarti kita ada 3 nih. Yang paling nggak ada 3. Nah, yang pertama adalah bahan baku A. Bahan baku A di sini kita buat 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 60. Nah, ini dapat dari mana? Kita coba lihat cek lagi. Ini bahan baku A ya. Bahan baku A dapatnya ini. 2, kemudian untuk aba, kemudian cetanya 3. Karena aba tadi X1, cetanya ini adalah X2. Maksimumnya adalah 60 kg. Berarti di sini ada 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 60. Kemudian untuk bahan baku B, karena tadi yang bisa pakai bahan baku B cuma si produk cetak, berarti 2x2 kurang dari sama dengan 30. Terus jam tenaga kerja. Jam tenaga kerja tadi dilihat di tabel sebelumnya. Untuk membuat produk ABA dia butuh 2 orang tenaga kerja. Kemudian untuk produk B dia butuh 1 tenaga kerja. Untuk produk cetak dia butuh 1 tenaga kerja. Jadi nanti persamaannya kendalanya adalah 2x1 ditambah 1x2 kurang dari sama dengan 40. Kemudian untuk non-negativity adalah kita buat di sini X1 lebih besar sama dengan 0, kemudian X2 juga lebih besar sama dengan 0. Atau hasilnya nanti tidak boleh negatif. Oke, kemudian yang langkah pertama setelah tadi kita sudah membuat atau membentuk persamaannya, kita akan menggambarkan grafik kendala. Nah, kita buat perkendalanya dulu. Kita pakai kendala 1 atau bahan baku A ya. Bahan baku A tadi persamaannya kendalanya adalah 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 60. Nah, nanti kita ubah dulu. Ini pertidaksamanya ini kita ubah sama dengan dulu ya. Jadi nanti kita ubah dalam bentuk 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60. Nah, dari sini untuk memudahkan kita membuat grafik, kita tentukan 2 titik yang berlawanan. 2 titik berlawanan itu gimana? Kita umpamakan kira-kira ya. Misalnya kita ubah X1, ketika X1 itu berada di titik 0, maka X2-nya berapa? Nanti tinggal kita masukkan di persamaannya ini ya. Jadi semisal X1 itu sama dengan 0, X2-nya berapa? Ini di persamaan 2 kalikan X1 ditambah 3X2 sama dengan 60. Nah, kalau X1-nya 0 berarti kan 2 kalikan 0, kita tambahkan 3x2 sama dengan 60. 2 kalikan 0, 0. Ditambah 3x2 sama dengan 60. Berarti x2-nya adalah 20. Nah, ketemu x2 sudah 20. Nah, kita coba juga ketika x2-nya itu 0, x1-nya berapa? X2-nya di sini berarti nanti kita pakai persamaan 2x1 plus 3x2 sama dengan 60. Nah, kalau di sini yang x2-nya yang 0, berarti nanti 2x1 ditambah 3 kalikan 0 sama dengan 60. Terus nanti didapatkan 2x1 karena 3 kalikan 0, 0. Kemudian sama dengan 60 dan x1-nya sama dengan 30. Nah, ketemulah di sini X1 sama dengan 30, X2-nya 20. Ini ya. Oke, setelah kita sudah menentukan berapa X1, berapa X2, barulah kita buat coba garisnya. Tadi misalnya ketika, ini dulu ya, X1 ya. X1-nya 0, ketika X1 0, berarti X2-nya adalah 20. Kita coba lihat di garis, grafik, Ketika X1-nya 0, X1-nya 0 ya, X2-nya 20. Nah, ini kita ambil titik satunya. Nah, kemudian ketika X2-nya 0, kemudian X1-nya adalah 30. Berarti tadi 30,0. Ini adalah 20 ya.
Nah, jadi ada dua titik ini. Jadi ini kita hubungkan antara titik ini dan titik ini kita tarik garisnya. Nah, ini adalah untuk persamaan 2x1 plus 3x2 sama dengan 0. Karena dia kurang dari atau sama dengan 60, grafiknya yang diarsir adalah yang ke bawah. Gini. Tuh, ini untuk menjawab pertanyaan Mbak Putri. Gimana? Masih bingung? Ada yang perlu diulang? Silakan. Gimana Mbak Putri? Udah, Bu. Oh, udah. Paham. Paham, oh ya. Yang lainnya silahkan. Paham ya? Insya Allah, Bu. Insya Allah, oke. Jangan ditinggal jajan-jajan lo ya. Nanti lupa lagi. Mumpung masih bisa nanya, kalau record kan nanti nggak bisa nanya langsung ya. Oke, kita lanjutkan. Ini masih persamaan yang pertama. Padahal persamaannya tadi ada banyak. Nah, persamaan yang kedua adalah bahan baku B. Nah, bahan baku B tadi persamaannya cukup sederhana dia, cuma 2x2 kurang dari sama dengan 30. Nah, ini untuk sementara kita ubah jadi 2x2 sama dengan 30. Kalau ini simpel ya, udah ketemu 2x2 sama dengan 30. Kita bagi x2 sama dengan 15. Nah, dia nggak ada untuk titik X1-nya. Jadi tinggal kita tarik aja garisnya. Ini adalah titik poin di mana tadi ini kan ketemu X2 sama dengan 15, berarti 0,15. Nah, berarti posisinya di sini ya, 0,15. Nah, kita tarik garisnya mendatar tak terhingga ya ini. Nah, kemudian karena persamaannya kurang dari sama dengan 30, kita arsir yang ke bawah. Gitu. Ini untuk persamaan kedua. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Kalau tadi simpel ya. Lanjut lagi ke jam tenaga kerja. Nah, untuk jam tenaga kerja, tadi persamaannya 2x1 ditambah 1x2 kurang dari sama dengan 40. Kita ubah dulu, sementara jadi 2x1 plus 1x2 sama dengan 40. Nah, kita selesaikan untuk mencari garisnya tadi sama seperti yang persamaan pertama. Nah, persamaan pertama berarti nanti x1-nya kita ubah jadi 0, kemudian kita cari x2-nya. Berarti kita buat persamaan 2x1 ditambah 1x2 sama dengan 40. Sorry ya, tulisannya agak kayak sandi rumput beneran nih. Kita coba 2 kalikan 0 karena x1-nya kita ubah jadi 0. Kemudian kita tambahkan 1x2 sama dengan 40. Nah, kalau dari sini kan 2 kalikan 0 udah hilang ya. Berarti tinggal 1x2 atau x2 aja sama dengan 40. Ketemulah x2-nya sama dengan 40. Nah, yang kedua, kita umpamakan x2-nya 0, kita masukkan ke dalam persamaan 2x1, kita tambahkan 1x2 sama dengan 40. Nah, terus kita masukkan 0 di x2-nya, berarti nanti 2x1 ditambah 1 kalikan 0 sama dengan 40, karena kalikan 0 hilang, berarti 2x1 sama dengan 40. Nah, x1-nya sama dengan, kita bagi 2, 40, ketemu 20. Jadi x1-nya sama dengan 20 ketika di x2-nya 0, dan x2-nya sama dengan 40 ketika x1-nya 0. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan. Ini tadi x2-nya berarti 0,40, terus yang ini 20,0. Nah, dari titik ini kita sudah bisa bikin garisnya. Kemudian kita tambahkan kendala non-negativity tadi. Dan ketemu ini untuk persamaannya yang ketiga, kendala tadi ya. Jadi tadi titiknya ini. Ini ketika posisi X1-nya 0 dan X2-nya sama dengan, X1-nya 20 ya. Kemudian X2-nya adalah 0. Kemudian ini X1-nya adalah 0 dan X2-nya adalah 40. Nah, tinggal kita tarik aja garisnya.
Ini adalah untuk persamaan 2x1 plus 1x2 sama dengan 40. Nah, karena ini persamaannya kurang dari sama dengan, berarti yang diarsir yang ke dalam sini. Dan negativity, karena ada non-negativity, berarti batasnya sampai sini aja. Nggak sampai ke sisi-sisi yang negatif. Kalau diarsir sampai sini, ini kan daerahnya sudah daerah negatif ya. Jadi nggak sampai ke situ, batasnya sampai ini 0. Ini juga daerah negatif yang bawah. Jadi batasnya cuma sampai sini. Oke, nah ini kan dari persamaan yang ketiga. Nah, kalau digabung semuanya jadilah gambar seperti ini. Pusing nggak? Pusing ya? Oke, coba kita lihat dulu ya, kita gabung-gabungkan. Tadi persamaan yang pertama, ada yang masih ingat persamaan pertama apa? Yang 20 sama 30 itu, Bu. Oke, yang mana Mas? Titik mana? Antara titik H apa? sama G. Oke, Mas Randy ya. Mas Randy ini berapa? 101. 101. Oke. Ya, benar ya Mas. Yang ini ya. Ini adalah persamaan yang pertama. Ini udah ada nomornya juga. Jadi persamaan yang pertama adalah ini, garis ini. Dari titik H sampai, dari titik H sampai ke titik G ini. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, ada yang bisa bantu? Yang Saya, Bu. 15, Bu. Oke. Mbak siapa nih? Puput. Mbak Puput. Mbak Puput, nah yang mana Mbak? Yang 15 itu loh, Bu, yang tadi cuma simple itu. Oke, ya ini ya. Yang 15 ini kita tarik ke kanan nomor 2 ya, persamaan nomor 2. Mbak Puput nih berapa? 102. 102. Oke, terus yang persamaan ketiga, ayo. Saya, Bu. Oke, siapa nih Mbak siapa? Yahya, Bu. Oh iya, gimana Mbak? Yang mana? Yang 40 sama 20. Persamaan yang terakhir, Bu, tadi. Oke, ya benar ya. Persamaan yang terakhir ini 40, titik 40 sama 20 atau titik 1 ini ke titik B ini. Mbak Nuryahin ini berapa? 117, Bu. 117. Oke. Ya, benar ya. Jadi nanti ada 3 persamaan, terus ditambah non-negativity. Yang pertama ini, garis ini. Kemudian yang kedua adalah ini, yang simple, 15 aja tarik mentok sampai ke kanan. Terus yang ketiga adalah ini, yang garis terakhir tadi dari titik 40 sama titik 20. Ini kita tarik, kemudian nanti kan ada perpotongan. Nah, nanti yang akan kita ambil adalah daerah-daerah yang memang masuk ke visible solution-nya. Yang mana? Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Oke. Nah, langkah kedua adalah kita menentukan grafik fungsi tujuan. Tadi kan kita sudah bikin fungsi tujuan ya. Kegunaan utama langkah 2 ini untuk menentukan bagaimana bentuk tujuan atau Z tadi persamaan Z maksimal sama dengan 40x1 ditambah 30x2 ini nanti digambarkan dalam grafik. Nah, kita bikin persamaan misalnya keuntungannya 600 ya, 600 rupiah. Nah, kita masukkan di sini persamaan 40x1 plus 30x2 sama dengan 600, misalnya untungnya 600. Nah, berapa banyak X1, berapa banyak X2? Misalnya X1-nya kita 0 kan, kita umpamakan 0, berarti nanti ini hilang, tinggal 30 X2 sama dengan 600, kemudian 30 X2 sama dengan, ini udah dihilangkan ya, 30 X2 sama dengan 600, X2-nya adalah 600 kita bagi 30, ketemu X2-nya sama dengan 20. Kemudian kalau misalnya X2-nya kita 0 kan, tinggal kita masukkan tadi persamaan tadi, X2-nya kita 0, berarti 30 kalikan 0, berarti tinggal 40 X1 sama dengan 600. Ketemu X1-nya sama dengan 15. Jadi ketemu X1 sama X2. Nah, kalau misalnya kita tambahkan lagi, misal keuntungannya 900, kita ganti X1-nya dari 0, kita masukkan ke persamaan tadi, ketemu X2-nya sama dengan 30. Terus X2-nya kita ganti 0, ketemu X1-nya adalah 22,5. Nah, itu cuma kita gambarkan aja ya, untuk gambar perumpamaan. Misalnya kalau untungnya tadi berapa yang pertama? 600.
Yang 600 berarti ini garisnya yang ini. Nah, untuk keuntungan yang 900 berarti garisnya yang ini. Untuk penggambarannya aja. Nah, ini adalah daerahnya ketika perumpamaan, misal keuntungannya adalah 600 ini, dan untuk 900 yang ini. Kemudian, langkah yang ketiga adalah kita mendapatkan solusi optimal. Kalau tadi kan masih perumpamaan ya, tadi ini adalah cuma menggambarkan grafik tujuan ketika kita mengumpamakan bahwa keuntungannya itu 600 atau 900. Nah, tapi yang akan kita cari adalah ini. Nah, langkah ketiga. Langkah ketiga adalah untuk mendapatkan solusi optimal. Nah, caranya adalah dengan menggeser garis fungsi tujuan. Solusi optimal akan tercapai pada saat garis fungsi tujuannya itu menyinggung daerah visible yang terjauh dari titik origin. Titik originnya nanti biasanya di pojok kiri bawah atau titik 00-nya. Nah, misalnya ini secara simultan kedua garis kendala dapat ditentukan nilai X1 sama X2-nya dengan persamaan ini. Kita eliminasi beberapa variabelnya dengan menggunakan persamaan ini. Tadi di awal-awal kan kita ada beberapa persamaan kendala, kita coba cari di sini. Misalnya persamaan yang pertama adalah 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 60. Kemudian satunya lagi 2X1 ditambah 1X2 sama dengan 40. Nah, dari sini kan kita bisa mencoret 2X1-nya, kemudian kita selisihkan. Ini tadinya 3X2 kita kurangkan 1X2, berarti tinggal 2X2. Kemudian 60 kita kurangkan 40, jadi 20. Dari sini kita sudah bisa mendapatkan X2-nya sama dengan 10. Nah, dari sini X2 ini kita masukkan ke dalam salah satu persamaan di atas tadi. Nah, misalnya kita masukkan ke persamaan nomor 1. 2X1 plus 3 kalikan X2. Nah, X2-nya kita masukkan di sini. Ketemu 3 kalikan 10. Berarti ini sama dengan 60 ya. Kemudian 30 ini kita pindah ke sebelah kanan. Karena kita pindah tempat berarti dia jadi negatif. Berarti 2X1 sama dengan 60 kita kurangkan 30 atau sama dengan 30. Berarti 2X2 sama dengan 30, X1-nya sama dengan 15. Ketemu X2, ketemu X1. Nah, kemudian nilai optimum fungsi tujuan yang dapat ditemukan dengan memasukkan nilai tadi X1 sama X2 ke dalam fungsi tujuan Z. Tadi ketemu X1-nya adalah 15, Nah, ini ya, X1-nya 15, terus X2-nya adalah 10. Kita masukkan ke persamaan ini, Z sama dengan 40X1 plus 30X2. Dari sini kita sudah mendapatkan Z-nya sama dengan 900. Nah, setelah melakukan analisa, dapat disimpulkan bahwa kombinasi produk optimum adalah 15 aba atau produk X1, kemudian ditambah 10 ceta atau 10 produk kedua X2. Setiap hari dengan maksimum keuntungan per hari adalah 900. Tuh. Nah, selain pakai cara yang tadi, mencari nilai Z dari setiap titik ekstrim, salah satunya dengan menarik dari metode grafik, yaitu ketika daerah visible telah berhasil ditentukan, maka solusi optimumnya akan ditemukan pada salah satu atau lebih dari nilai ekstrim. Nanti kan ada titik-titiknya ya. Nah, titik ekstrim manakah dari daerah A, B, C, D, E yang menghasilkan kombinasi X1 dan X2 dengan total nilai tujuan maksimum. Nah, kita akan coba buat titik-titik ekstrim. Titik ekstrim itu apa? Kita balik lagi ke grafik awal ya. Nah, ini kan tadi saya sudah kasih huruf ya. Ada A, B, terus C, D, E, F, G, H, I, sampai I aja ya. Nah, ini adalah titik-titik yang muncul dari grafik tadi. Grafik yang sudah kita buat. Ini titik A, ini posisinya 0,0 ya. Terus B, ini posisinya apa? Yang bisa membantu titik B ini? Ya, titik B. 20,0. 0. 20,0. 20,0. Oke, Mas Noval ya. Oke, terus habis itu kalau yang G? 30,0. 30,0.
Oke, 30,0 juga. Yang H? 0,20. 0,20. Yang I? 0,40. 0,40. Yang C? Itu nanti cari perpotongan antara yang persamaan 1 sama persamaan 3, Bu. Oke, ya, betul. Mbak siapa nih? Evi, Bu. Oh, Mbak Evi. Oke, Mbak Evi. Ya, betul ya. Nah, yang bisa kita lihat secara simpel kalau dari sini adalah titik A, titik B, titik G, kemudian ada titik E ya ini, terus H sama I. Karena dia berada di sumbunya, itu gampang. Tapi kalau yang perpotongan antara E, D, C, saya rasa di SMA juga pernah ya. Berarti kita harus menentukan titiknya di mana nih. Ini adalah titik-titik ekstrim yang harus kita cari. Nah, kita balik lagi ke slide paling awal, akhir, sorry. Mana. Nah, kayak kelewat. Nah, kita akan cari dulu dari beberapa daerah A, B, C, D, E itu mana yang menghasilkan kombinasi X1 sama X2 yang total nilai maksimumnya yang paling tinggi. Nah, kita coba masukkan di sini titik ekstrim A dulu. Tadi titik ekstrim A, kalau kita ingat-ingat, itu kan titik yang paling pojok ya, itu 0,0, berarti X1-nya 0, X2-nya 0. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan tujuannya tadi, Z sama dengan 40 X1 plus 30 X2, berarti hasilnya kan 40 kali kan 0, sorry, 40 kalikan 0, terus 30 kalikan 0 juga ya. Berarti hasilnya pasti 0. Udah jelas dia tidak profit. Terus titik ekstrim B. Titik ekstrim B tadi diketahui bahwa X1-nya 20, X2-nya 0. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan tujuan. 40 kalikan X1 berarti 20, terus X2-nya 0 berarti 30 kalikan 0, ketemu 40 kalikan 20 sama dengan 800. Ini keuntungannya yang titik ekstrim B. Kemudian kita coba yang titik ekstrim C. Nah, karena dia perpotongan, berarti kita harus menentukan X1-nya berapa, X2-nya berapa. Tadi diketahui titik C itu perpotongan garis 1 sama garis kendala 3. Sehingga besarnya X1 sama X2 kita gunakan dengan sistem eliminasi seperti ini. Jadi persamaan kendala 1 kita tuliskan dulu. 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 60. Terus 2X1 ditambah 1X2 sama dengan 40. Karena ini sama, kita coret ya. 2X1 ini tinggal yang sini. Berarti 3X2 dan 1X2 ya. Kita kurangkan aja. Ini kebalik nih, harusnya minusnya di sini. Nah, tinggal 2X2 sama dengan 60 kurangi 40. Ini 20. Berarti X2-nya sama dengan 10. Karena 20 kita bagi 2. Ini udah ketemu X2-nya. Kemudian setelah itu kita substitusikan nilai X2 ini ke dalam salah satu persamaan. Kita coba pakai persamaan yang paling atas tadi. 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 60. Kita masukkan X2-nya ke dalam persamaan ini, jadi 2X1 ditambah 3 kalikan 10 sama dengan 60. Berarti nanti di sini adalah 30 ya. 30 kita pindahkan ke kanan, nanti jadi minus 30. Berarti sisanya di sini tinggal 2X1 sama dengan 60 kurangi 30, di sini 30. Nah, kemudian kita bagi X1-nya ketemu 15. Berarti sudah ketemu. X2-nya 10, X1-nya 15. Nah, selanjutnya, setelah kita sudah menemukan titik X1, nilai X1 sama X2, kita masukkan ke persamaan tujuannya. Persamaan tujuannya tadi adalah Z sama dengan 40 X1 ditambah 30 X2. Nah, tinggal kita masukkan X1-nya ini 15, pindah ke sini. 40 kalikan 15. Terus X2-nya kita pindahkan sini. Jadi ketemu 30 kalikan 10. Ketemu 600 plus 300 sama dengan 900. Jadi ketemu nilainya tujuan akhirnya kalau di sini kita pakai titik ekstrim C ketemu 900. Oke, tadi titik C. Kita coba juga titik D. Titik D-nya di sini adalah kendala antara garis kendala 1 sama kendala 2. Jadi nanti kita harus cari nilai X1 sama X2. Nah, kendala 2-nya ternyata adalah 2X2 sama dengan 30. Cuma itu doang nih. Nah, berarti kita tinggal menemukan, kita bisa menentukan X2-nya sama dengan
15. Nah, dari sini 15 itu kita masukkan ke kendala 1. Di sini kita masukkan 2x1 ditambah 3 kalikan 15 sama dengan 60. Berarti ini 30 ya. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Di sini ketemu minus 30. Nah, berarti nanti, ini 45 ya. Minus 45, kemudian di sini nanti 2x1, 60 kurangi 45 ketemu 15. Berarti 2x1 sama dengan 15, x1-nya ketemu 7,5. Nah, ini udah ketemu nilai x1, kemudian ketemu nilai x2. Tinggal kita masukkan aja ke persamaan tujuannya. 7,5 di sini kita masukkan 40 kalikan 7,5. Terus yang X2 di sini 30 kalikan 15. 40 kalikan 7,5 ketemu 300. 30 kalikan 15 ketemu 450. Terus kita jumlahkan ketemu 750. Ini untuk titik ekstrim B. Kayak tadi A sudah, B sudah, C sudah, D sudah. Sekarang yang titik ekstrim E. Titik ekstrim E di sini sudah diketahui bahwa X1-nya 0, X2-nya 15. Nah, dari sini tinggal dimasukkan ke persamaan tujuan, nilai optimumnya. Z sama dengan 40 X1 plus 30 X2. Tinggal kita kali, 40 kalikan 0, 30 kalikan 15, ketemu nilainya adalah 450. Nah, kalau perhitungan tadi kita cari, kita ringkas, ketemulah tabel berikut. Nah, dari perhitungan tadi, kita punya 5 titik ekstrim A sampai E. Kemudian ini nilainya X1, kemudian ini nilai X2, dan nilai Z-nya. Nah, yang kita pilih adalah nilai Z yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah ini tadi, 900, yaitu titik ekstrim C dengan nilai X1-nya 15 dan nilai X2-nya adalah 10. Nah, ini adalah nilai maksimalisasinya. Oke, ini udah sampai maksimalisasi yang terakhir. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bu Yahya izin bertanya. Ya, silakan Mbak Yahya. Ini yang mau saya tanyain tuh kalau misalnya ada persamaan, persamaannya X1 min 2X2 lebih dari 0, itu nanti penggambarannya atau titiknya itu gimana ya, Bu? Sorry. Bisa diulang lagi Mbak tadi persamaannya? Ya, Bu, ada di chat, tapi itu X1 min 2X2. Lebih dari 9, ya. 2X2 lebih besar sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah grafiknya. Iya, Bu. Oke, berarti Nah, berarti nanti kan sama ya. Kita pakai cara yang ini tadi. Menentukan ininya dulu. Mana nih tadi slide-nya? Slide grafiknya. Nah, ini sama ya. Berarti nanti kita pakai tadi persamaannya tadi Mbak Yaya. Berarti kita cari misalnya X1-nya 0. Kalau X1-nya 0 berarti tinggal 2X2 sama dengan 0 kan ya. Nah, karena ujungnya di samping kanan itu 0, berarti ya sudah, berarti hasilnya untuk X1 ataupun X2-nya sama dengan 0. Berarti hasil akhirnya garisnya itu tidak bisa digambarkan karena di ujung yang sebelah kanan itu adalah 0. Tapi nanti dicek lagi apakah sudah benar itu nilainya 0 yang paling kanan itu, ataukah mungkin ada yang salah di dalam proses pembentukan persamaannya. Tapi kalau misalnya memang persamaannya hasilnya 0, lebih besar sama dengan 0, berarti itu nanti masuknya ke minimalisasi. Nanti kita cek di pertemuan minggu depan, Mbak. Itu Mbak Yahya? Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, yang lainnya ada lagi yang perlu diulang materinya untuk maksimalisasi? Belum, Bu. Belum ya? Sudah paham ya? Oke, saya stop recordnya dulu. Oke, saya lupa ngerekam, terbahaya ya.